linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat zuhur Masjid Al-Akhyar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat-Nya terus kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan semua kegiatan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Juga dengan nikmat Allah tadi kita sama-sama dapat hadir ke masjid yang kita cintai dalam rangka sholat zuhur berjamaah, lalu diikuti dengan kajian zuhur untuk meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Bapak, ya, biarkan teman-teman rekan kita atau ya yang kita kenal setelah sholat, walaupun sesungguhnya mungkin ada punya kesibukan yang harus keluar, tidak duduk di majelis ilmu, biarkan saja ya. Lalu Bapak yang Allah berikan waktu bisa duduk di majelis ilmu, subhanallah, alangkah beruntungnya Bapak menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan siang hari ini saya ingin sampaikan Bapak Saudara, memang ada 3 bulan ya. Jadi sekarang ini masuk kita di bulan Rajab ya, tanggal 13 Rajab ya. Persis kemarin di tanggal 1 Januari itu pun jatuhnya persis tanggal 1 Rajab ya. Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut disebut oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, annar rajaba, sesungguhnya bulan Rajab, syahrullah, adalah bulannya Allah. Bulan depan namanya bulan Sa'ban. Wa amma Sa'ban, sedangkan bulan Sa'ban, bulan depan, apa kata Rasulullah? Syahri, adalah bulanku. Setelah Sa'ban ada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah bilang lagi, wa ammar Ramadan, sedangkan bulan Ramadan, insyaallah kita panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan ya. Wa ammar Ramadan, sedangkan bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Syahrul ummati, adalah bulan umatku, bulan kita semua. 3 bulan ini disebut oleh Rasulullah berturut-turut. Annar rajaba, bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah. Wa amma Sa'ban, bulan depannya syahri, adalah bulanku. Wa amma Ramadan, bulan yang akan datang lagi, bulan Ramadan, syahrul ummati, adalah bulan umatku, kata bulan kita semua.
Ya. Kenapa 3 bulan ini begitu mulia? Sampai-sampai Rasulullah sebutkan berturut-turut dalam salah satu hadisnya. Sekali lagi, Rajab keutamaannya bukan sekedar dikatakan bulannya Allah, bukan sekedar ada perintah sholat saja 27 Rajab ketika Isra dan Mi'raj. Tidak. Ya. Penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi itu di bulan Rajab. Selamatnya Nabi yang dari perut ikan Yunus itu pun di bulan Rajab. Ya. Maka Nabi Yunus itu berzikir dalam perut ikan hiu, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Zikir cuma itu masuk bulan Rajab. Rabbighfirli, ya, maafkan aku, warhamni, kasihanilah aku, watub alayya, dan terima taubatku dari salah, dari khilaf. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia muliakan bulan Rajab, bukan sekedar puasa Rajab, tapi dia tambahkan dengan zikir Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tapi kita kemarin, ya Allah, tanggal 1 Rajab bukan puasa. Hah? Kemarin kita tanggal 1 Rajab kemana, Bang? Muter-muter keliling Monas. Betul? Karena tanggal 1 Januari itu. Hah? Muter-muter keliling Monas. Ya Allah, itu bulan yang mulia, bulan Rajab. Persisnya kemarin tanggal 1 Januari. Kita tidak memuliakan bulan Rajab, bulan yang disebut oleh Rasulullah. Tapi justru kita muter-muter Jakarta, ya, yang ujung-ujungnya kumpul di Monas, sepanjang Tamrin, sepanjang Sudirman, banyak panggung maksiat. Yang ujung-ujungnya apa? Kita jadi orang bego malam tanggal 1 itu bulan Rajab. Kenapa jadi orang bego? Coba lihat. Kumpul di Monas, yang naik motor, yang bawa mobil, betul? Sampai di Monas, dia hitung angka dari belakang. 10, begitu. 9, terus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan, bego. Ini yang ketawa termasuk bego juga. Jangan-jangan muter dia ke Monas. Ya Allah, yang harusnya di malam tanggal 1 Rajab kita sujud Rabbighfirli, ya Allah maafkan aku, warhamni, kasihanilah aku, watub alayya, terima tobatku. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kita lupa itu semua. Kita muter jadi orang bego. Kita bawa anak kita bawa keluarga kita. Subhanallah. Bapak, sekali lagi saya katakan, mohon maaf, ya. Justru disinilah, ya, orang Islam salah kaprah. Ya, orang yang beriman salah kaprah. Orang-orang non-Islam, orang-orang non-Muslim, malam tahun baru itu mereka masuk ke tempat ibadahnya. Coba lihat, gereja-gereja malam tahun baru penuh. Semua masuk ke dalam tempat ibadahnya. Lah kita enggak. Malam itu muter-muter keliling Jakarta jadi orang bego. Ya. Coba tanya sama mereka, ya. Makanya kan banyak viral tuh di medsos, ya. Dialog antara pendeta dengan kiai. Siapa yang memuliakan malam tahun baru? Ternyata 85% yang memuliakan tahun baru justru kita orang Islam. Mereka enggak. Tuh, sudahlah itu, tapi sudah berlalu, ya. Yuk tahun depan jangan salah kaprah. Ya, didik, ajar anak kita, didik, ajar keluarga kita yang baik-baik, yang benar-benar. Jangan yang model begitu, pasang petasan ratusan ribu, beli petasan ratusan ribu, betul? Hah? Beli ayam, beli ikan ratusan ribu, betul? Dardor, 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 itu malam tahun baru. Ya Allah, innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin, menghambur-hamburkan rezeki yang Allah berikan temannya setan, betul? Beli petasan gak ada manfaatnya, cuma dardor, dardor doang, betul?
Tromol lewat lu dorong doang. Ya Allah Rabbi. Mana yang dorong tromol tadi? Tromol udah jalan belum? Tromol didorong doang. Beli petasan ratusan ribu. Ya Allah. Ini kita, Pak. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Bapak Saudara, yuk muliakan bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satunya memang kenapa dikatakan bulannya Allah, ada peristiwa besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan, ya. Mengisra dan memi'rajkan manusia yang paling dicintai. Bahkan manusia yang namanya berdampingan dengan nama Allah. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutnya Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi, yang, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan abdihi, hambanya. Titik dulu sampai di situ. Belum kita bahas sholatnya. Titiknya sampai di situ dulu, Abang, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba, pernah nggak bertanya tentang ayat ini? Bapak Saudara, pernah nggak bertanya tentang ayat ini? Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Padahal yang dijalankan, yang diisra dan dimi'rajkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di Palestina, ya. Lalu ke Sidratul Muntaha, ke Raufil Akhdar, dan mendapatkan perintah salat. Itu yang diisra dan dimi'rajkan siapa namanya? Muhammad. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kalimat nama langsung Muhammad Rasulullah? Kenapa Allah menggunakan dengan kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Kan harusnya yang cocok buat kita nih, Bang. Yang harusnya yang cocok nih, yang pas nih yang cocok. Kira-kira kan begini yang cocok. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Karena Muhammad yang dijalankan, karena Muhammad yang diisra dan dimi'rajkan. Kenapa Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba? Kalau soal hamba kan banyak, betul? Abang siapa namanya nih? Abang siapa nih? Kemarin duduknya di sana saya ingat. Bang Idam. Bang Idam hamba Allah apa hamba dunia? Tuh, hamba Allah. Bapak hamba Allah apa hamba setan? Hamba Allah. Bang Idam hamba Allah, Bapak hamba Allah. Ya. Kenapa Allah menggunakan bi'abdihi, hambanya? Kan kalau hamba masih banyak. Oh, ternyata Muhammad Rasulullah itu benar, Bang, diakui Bang Idam oleh Allah selaku hamba. Kalau Bang Idam, kalau Bapak, kalau saya, kita doang yang aku hamba. Kita doang, Pak, yang aku hamba. Apakah Allah mengakui Bang Idam selaku hamba? Belum tentu. Apakah Allah mengakui saya selaku hamba? Belum tentu. Yang namanya hamba itu, yang namanya hamba, apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan hamba. Betul? Hamba kan sinonim, hamba kan sinonimnya, persamaannya, persamaan hamba nih. Persamaan hamba, sinonim hamba, Bang Idam. Kira-kira apa persamaan hamba? Budak. Persamaan budak? Pembantu. Persamaan pembantu? Persamaan jongos. Persamaan jongos? Kacung. Nah, berarti kalau Abang Idam ini hamba Allah, berarti kan dia pembantunya Allah. Betul nggak? Kacungnya Allah. Kalau saya mengaku hamba Allah, berarti saya adalah pembantunya Allah, kacungnya Allah, babunya Allah, kan begitu. Coba sekarang
Coba sekarang logika kita begini. Bang Idam, kalau saya hamba, berarti saya pembantu toh? Saya pesuruh ya. Lalu Bang Idam bosnya saya. Kan kelihatan kalau bos badannya gede. Amin. Ini doanya jadi bos dia amin ya. Bang Idam bos, saya pembantu, saya hamba nih. Tiba-tiba Bang Idam ya katakanlah Bang Idam perlu sesuatu gitu ya. Biasanya kerjain sendiri apa suruh pembantu? Suruh pembantu. Pembantunya namanya Taufik. Pembantunya namanya Taufik. Bosnya namanya Pak Idam. Coba lihat. Pak Idam akan panggil pembantu Pak Idam. Taufik. Iya Pak. Tolong belikan Bapak anu, Fik. Iya Pak. Sebentar. Tanggung. Saya masih asik di belakang rumah Bapak. Masih main catur. Lalu 5 menit saya tidak datang. Kira-kira Bapak manggil lagi nggak? Yang kedua, panggil lagi. Taufik. Iya Pak. Tolong belikan Bapak ini. Bapak perlu. Iya Pak. Sebentar. Tanggung. Saya masih asik main catur dengan teman saya. Kira-kira 5 menit Bapak panggil lagi yang ketiga nggak? Panggil lagi. Lebih kenceng nggak kira-kira? Pasti marah tuh. Taufik. Iya Pak. Tolong belikan. Iya Pak. Sebentar. Tanggung. Sekarang saya tanya Bapak, kalau saya pembantu tadi, beliau bosnya, lalu saya dipanggil oleh bos saya tidak datang, itu namanya pembantu sombong bukan? Sombong bukan? Sombong. Betul Bang Idam? Sekarang kalau saya mengaku hamba Allah, berarti kan Allah bos kita. Berarti kan Allah bos kita kalau kita mengaku hamba Allah. Terus apa benar ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah. Langsung datang. Ntar dulu masih asik nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masih depan komputer, yang masih asik makan di kantin, ada? Tanggung. Ya Allah. Maka itu kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad Rasulullah, itu diakui betul oleh Allah selaku hamba. Baru kita doang Bang yang ngaku hamba. Allah belum tentu. Apalagi yang model-model begini. Ya, lagi susah doang kita nangis sama Allah. Betul? Dikasih jabatan mah susah kita, ya, dikasih duit banyak susah kita, betul? Belum naik jabatan mah cakep sholatnya, bagus sholatnya, cakep ngajinya, belum jadi pejabat, udah jadi pejabat lupa. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Saya gitu. Siapa yang begitu Bang Idam? Saya. Tuh. Maka ketika kita mengaku hamba Allah, itu kalimat tadi Muhammad Rasulullah itu betul-betul diakui oleh Allah selaku hamba. Maka kalau Bang Idam, kalau Bapak mengaku hamba Allah, ayo jadilah betul-betul hamba Allah, yang Allah pun mengakui kita selaku hambanya, sebagaimana Rasulullah diakui oleh Allah selaku hamba. Ya, perintahnya sholat, betul? Ya, Isra dan Mi'raj itu intinya perintah sholat. Halo, haji, perintah haji cuman turun ayat. Wa adzin fin nasi bil haji, turun ayat perintah haji. Perintah apa lagi? Puasa, turun ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, turun ayat. Ya. Kutiba alaikumusiyam, turun ayat puasa. Apalagi sedekah, turun ayat. Tapi kalau soal salat, bukan sekedar turun ayat. Rasulullahnya langsung dipanggil oleh Allah, dapat perintah salat. Ini bedanya.
Haji perintahnya cuma turun ayat, puasa perintahnya cuma turun ayat, sedekah perintahnya cuma turun ayat, baca Quran perintahnya cuma turun ayat. Tapi ketika sholat nih yang kita lakukan, bukan sekedar turun ayat, tapi Rasulullahnya langsung dipanggil oleh Allah, langsung diundang oleh Allah, diwajibkan untuk menyampaikan kita perintah sholat. Ya Allah, begitu mahalnya sholat ini Bapak, begitu mahalnya ini sholat. Makanya kalau dalam hadis Nabi yang lain dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti yang dihisab, yang dihitung, ya, yang ditanya, ya, ketika hari kiamat as-salah, salat kita. Fa in saluhat saluhasairu amalihi. Kalau sempurna salatnya, kalau benar salatnya, kalau sudah tepat waktu salatnya, maka kata Rasulullah, maka saluhasairu amalihi, maka betul, maka sempurna semua amal ibadahnya. Tapi Rasulullah katakan wa idza fasadat, dan apabila rusak salatnya, berantakan salatnya, enggak benar salatnya, maka rusak semua amal ibadahnya. Ya Allah, ini enggak main-main. Ya. Coba ingat-ingat dulu Bang Idam, ingat-ingat dulu masih masa SMA, ingat-ingat dulu waktu kuliah, berani gak tinggalkan sholat? Lalaikah kita dengan sholat? Lalu sekarang Allah berikan nikmat panjang umur, Allah kasih nikmat sehat badan sampai 60 tahun, Allah kasih nikmat badan sampai 55 tahun, Allah kasih nikmat badan sampai 50 tahun. Masa masih mau tinggalin sholat? Ya Allah, man tarokas sholata muta'ammidan, man tarokas sholata muta'ammidan, barang siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka jelas-jelas dia dikatakan kafir. Ayo, yang lalu biarlah berlalu. Waktu masih SMA, waktu masih bujangannya, waktu masih sibuk-sibuknya di tempat kerjaan, kita lalai dengan sholat, kita berani tinggalkan sholat dengan sengaja. Lalu hari ini, ya, hari ini Allah masih cinta, hari ini Allah masih sayang dengan kita. Jangan lagi berani tinggalkan sholat, jangan. Ingat itu yang dihisab. Idza sholahat sholahal kulluh. Kalau sempurna sholatnya, maka sempurna semua amal ibadahnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak sholatnya, fasad kulluh, maka rusak semua amal ibadahnya. Ya, Bapak saudara, ya, enggak ada kata terlambat buat hal yang baik-baik, ya. Lalu jangan pernah berpikir begini, waduh, sholat gue diterima apa kagak ya? Aduh, sholat gue bener apa kagak ya? Jangan. Sudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar komputer, engkau wasilah yang memberikan aku rizki, tapi yang memberikan rizki sudah memanggilku. Ku matikan sebentar ya kau komputer, aku sholat dulu. Cakep. Bang Idam mudah-mudahan jadi bos, amin. Kalau Bang Idam jadi bos, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bang Idam tampil di depan staf. Kamu Asep, Engkos, Dedi, Bang, Selamat, Yanto, Sugeng, stop semuanya, ayo sholat. Cakep nggak kalau bosnya begitu? Cakep nggak kalau bosnya begitu? Lah cakep banget. Mudah-mudahan yang model begini jadi bos nih, amin. Ya, artinya apa? Hidup Bang Idam tuh kan begitu doa itu. Ya, artinya apa? Tadi dimulai dari kita. Kita mulai, ayo ajak staf kita, ayo ajak semuanya. Kita sholat berjamaah. Subhanallah. Ya, yang dulu kita sudah berani tinggalkan sholat dengan sengaja, yuk ke depan kita perbaiki. Cakep. Itu yang Allah inginkan, itu yang Rasulullah
inginkan dari kita. Soal tadi jangan pernah berpikir gue diterima apa kagak ya, gue khusyuk enggak ya. Udah jangan. Yang jelas tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu, sholat. Soal orang sholat tadi nggak khusyuk, maaf, jangankan kita, sahabat aja kagak khusyuk sholatnya. Sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya aku mendapatkan kehusyukan dalam sholat? Rasulullah nggak banyak omong. Ketika ditanya bagaimana supaya aku mendapatkan kehusyukan dalam sholat, Rasulullah cuma bilang begini, pakailah sorban. Tahu sorban? Sorban yang kumiliki, pakailah, ditaruh di pundaknya. Di pundak sahabat itu sorbannya Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah kasih sorban yang dia punya kepada sahabatnya untuk mendapatkan kekhusyukan? Maksudnya Rasulullah apa tadi? Supaya ingat ini, bahwa ini sorban yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah namanya berdampingan dengan nama Allah. Kan begitu? Itu maksud Rasulullah. Salat nih sahabat, pakai sorban dari Rasulullah. Benar, salat dia. Usolli, kalau dia pakai usolli. Kalau dia nggak pakai usolli, nggak apa-apa, benar. Jangan ribut. Ini pakai usolli, nggak pakai usolli, ribut. Usolli, NU tuh. NU. Ada lagi yang nggak pakai usolli, Muhammadiyah tuh. Jangan ribut. Pakai usolli bener, nggak pakai usolli juga. Nggak pakai usolli juga bener. Yang nggak bener, yang nggak sholat, begitu aja. Pakai usolli bener, nggak pakai usolli juga bener. Yang nggak bener, yang nggak sholat makan di kantin tuh yang nggak sholat, yang nggak bener. Jangan ribut. Ini seperkara usolli ribut. Nih sholat nih sahabat, nih sholat sahabat, nih pakai sorban Rasulullah. Maksudnya biar hatinya nyantel sama Rasulullah. Begitu kata Rasulullah. Dia lagi sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sholat, pakai sorban dari Rasulullah. Lewat depan dia itu sahabat tadi. Orang pakai sorban juga, tapi yang dipakai lebih bagus dari sorban Rasulullah. Dalam hatinya begini, waduh, cakepan sorban dia tuh, sama sorban Rasulullah. Tuh. Kagak khusyuk nggak? Nggak khusyuk nggak? Selesai salat, apa kata Rasulullah? Salatmu belum mendapatkan kekhusyukan. Artinya apa? Ya tadi, soal kayak kita begini sulit memang, tapi jangan pernah berpikir diterima nggak ya salat gue, bener nggak ya salat gue. Jangan. Yang penting apa? Ayo dirikan salat. Mudah-mudahan ya dengan salat terhindar dari itu semua. Memang diawali dari itu, susah khusyuk, susah komunikasi, susah hati kita dekat dengan Allah, diawali dari itu semua. Tapi ketika kita sudah merasakan asiknya bercengkrama dengan Allah, ketika sudah merasakan asiknya bersenda gurau dengan Allah, ketika sudah asiknya ngobrol dengan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyukan. Jadi yang namanya khusyuk itu sendiri, dalam sholat bukan berarti kita lagi sholat lalu di luar tamu datang di rumah kita, Assalamualaikum, terus kita nggak denger, terus itu namanya khusyuk? Bukan, itu namanya budeg. Ya, yang namanya khusyuk, kita lagi sholat, ular lewat kita nggak tahu, itu bukan khusyuk, namanya picek. Khusyuk itu ular lewat ya tahu, orang beri salam ya denger, itu namanya, tapi hatinya tetap nyantel kepada Allah, tuh yang namanya khusyuk. Ketika sudah Allahu Akbar, cantelkan hatimu kepada Allah. Ketika sudah bisa mencantelkan hati kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan kekhusyukan. Itu loh yang dimaksud dengan khusyuk. Ya, ini soal sholat Rasulullah sudah sangat bijaksana. Jangan ribut. Pakai usulnya benar, nggak pakai usulnya juga benar. Soal takbiratul ihram aja kan macam-macam. Kemarin kita bahas wudu ya. Kemarin ini takbiratul ihram aja macam-macam, Bang Idam. Ada yang begini takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Ada yang begini.
Ada yang begini, betul? Ada lagi yang begini Bang Idam? Allah, ada. Ada nggak yang begini? Allahu Akbar. Dia begini. Ada nggak? Jangan ribut, bener. Ada lagi yang begini. Allah. Ada? Juga jangan ribut, bener. Ntar ketemu dalilnya tuh. Ada lagi yang begini. Allahu Akbar. Ada lagi yang begini. Yang begini juga benar. Kenapa? Rasulullah sangat bijaksana. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau menyaksikan aku salat pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Rasulullah dalam keadaan perang, Rasulullah tetap sholat, Rasulullah tetap berjamaah. Tapi takbiratul ihramnya Rasulullah tadi itu dalam keadaan perang. Allahu Akbar. Begini Rasulullah takbiratul ihramnya dalam keadaan perang. Kenapa begini? Bukan perutnya mules. Begini pegangin pedang. Kaget-kaget lagi sholat musuh datang, pedang ditarik. Itu maksudnya. Orang Masjid Al-Akhyar baca hadis tadi berjamaah, terus dipraktekin. Allahu Akbar. Jangan ribut, anggap aja dia lagi perang. Begitu. Ya. Ini maksudnya. Ya. Ketika kita pahami, kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Ya. Ketika kita dalami Islam, kita nggak gampang membid'ahkan orang lain. Maka inilah fungsinya ngaji. Ya, ayo ngaji, timba ilmu, tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas takwa. Ini bulan Rajab. Kita berharap kan, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu kan yang kita inginkan. Kalau kepengen sampai nanti bulan Ramadan, ya dari sekarang dong persiapannya. Jangan tanggung-tanggung tadi itu. Ini diajak ngaji, lu mendingan di luar. Di luar ya. Untung si Mbah ada di luar, gue lihat no ya kan. Masih alhamdulillah si Mbah tuh ada di luar ya kan. Masih dia sholat alhamdulillah. Nggak apa-apa Mbah di luar, yang penting denger ya kan. Ketimbang di belakang cuman tidur malahan. Muka lo jauh ya kan. Sorga pengen, sorga mau. Di masjid lo tidur di belakang. Paul ya kan. Perbaiki ini semua. Siapa yang memperbaiki? Kita sendiri, bukan siapa-siapa. Bapak saudara, nyeselnya nanti di akhirat. Nyeselnya nanti di akhirat. Di akhirat nggak ada lagi pengajian, ya. Di akhirat nggak ada lagi sholat berjamaah. Maka sekarang nih, mumpung ada di dunia, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Biarin, tinggalkan sampai jam 1 doang kok. Sampai jam 1 doang, tinggalin makan siang doang sebentar, ntar jam 1:30 makan, bisa nggak? Insya Allah bisa, nggak bakal mati. Tadi gunakan itu dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, yang kemarin berani tinggalin sholat, perbaiki dari sekarang, ya. Mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dalam ibadah. Allah terima taubat kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Saudara, sebelum kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa saya, ya, karena saya diamanahkan oleh Allah mengelola pondok pesantren khusus tahfiz, ya, dan di mana di situ semuanya santri tidak berbayar, ya, buat makannya, listriknya, airnya semua mereka gratis, ya. Maka saya masih mengajak Bapak yang hadir, yang Allah berikan luas rezeki, yuk bantu mereka yang sedang menghafal Al-Quran, biar nanti ada anak saya, santri
saya yang gelar sorban di tengah, ya, Bapak yang Allah berikan rizki sekecil apapun, insya Allah nggak akan tertukar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang membantu tadi Allah tambahkan rizkinya dan Allah berkahkan rizki yang masih ada, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wala aiban illa sadartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbiru dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahhilu sahhil, sahil alaina fi kulli umur, sahil alaina fi kulli hal, sahil alaina ma aradtana ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.